Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah keris yang dimana keris ini bisa dikategorikan sebagai keris langka karena tangguhnya. Dan seperti ini, prejengan secara keseluruhan dari warangka keris yang akan kita bahas. Untuk leadernya, dia memiliki model Widawinatan dengan bahan kayu kemuning bang karena dia berserat dan juga sedikit menyala seratnya. Nah, seperti ini. Menyala atau nginden. Untuk cecekannya sendiri dia tidak terlalu rapi dan tidak dalam. Masih tergolong biasa. Biasa banget. Tapi yang pasti adalah ini lamen atau lawasan. Kita beranjak ke mendak. Mendaknya sendiri dia model kendit. Kendit permata sintetis dengan bahan kuningan ini. Kuningan tapi dengan bahan kuningan tapi dia dilapis dengan pewarna perak. Oke, lanjut pada bagian warangkanya sendiri. Dia merupakan warangka iras. Mulai dari pelokan sampai ke gandar, dia menyambung. Tidak ada sambungan, jadi dia jadi satu. Jadi satu kayu bahan yang sama. Lihat ya. Dan ini bukan sambungan, tapi ini perbedaan warna dari kayunya sendiri. Karena di atas juga terdapat warna corak kuningnya. Seperti itu. Untuk warangkanya terbuat dari kayu trembalu iras. Kayu trembalu iras. Iras tuh jadi tidak sambungan tadi. Terus untuk pendoknya sendiri dia bermodelkan belewah dan berbahan dasar mamas, mamas lamen dengan kondisi yang terbilang sangat utuh, mulai dari samping, bawah, tidak ada lubang, tidak ada retak, tidak ada penyok, masih utuh, dan pastinya lamen atau lawasan. Jadi untuk secara prejengan keseluruhannya, dari sandangannya sendiri dia hanya baru di mendak saja. Jadi untuk leader dia lamen, terus untuk warangkanya dia lamen, pendok juga lamen. Jadi kalau ada yang mau mengganti di saat nanti sudah memahari keris ini, monggo silahkan diganti pendaknya saja jika berkenan untuk satu set lawasan semua. Demikian untuk warangkanya. Saatnya kita masuk ke dalam isi dari warangka ini.
Ya, seperti ini untuk penampakan dari isi sandangan yang sudah kita bahas. Jika tadi di awal saya mengatakan bahwa ini tergolong keris langka, jika dilihat dari tangguhnya, karena seperti yang bisa kita lihat, untuk ciri-cirinya dia masuk ke tangguh Tuban ya. Jadi gandiknya juga masih terlihat dengan model gandek Botorubo. Lalu bagian materialnya, terutama di pamor. Jadi ciri khas dari Tuban, ini patokan saya pribadi, itu jika melihat dari material pamor, kemungkinan besar jika pamor yang ada seperti garam atau glitternya ini, mengkilap-mengkilap seperti ini, itu berasal dari tangguh pesisir, yang dimana jika kita lihat dari daerah geografisnya, berarti itu ada di Belambangan dan Tuban, dan sedikit di Cirebon. Tapi kebanyakan rata-rata jika kita menemukan dengan pamor wujud seperti ini, atau bisa dibilang apa ya, coraknya yang ada seperti garam atau glitter lah gampangannya, terlihat ya. Jadi ada bintik-bintik putih yang mengkilap itu. Nah, kenapa kok bisa muncul seperti ini dan kenapa bisa disebut sebagai salah satu acuan untuk tangguh daerah pesisir? Karena penempakannya menggunakan air garam atau air laut yang dimana mengandung kadar garam yang cukup tinggi. Lalu kenapa kok bisa keris ini dibilang langka atau dikategorikan sebagai keris langka? Karena di Tangguh Tuban sendiri itu sangat sedikit populasi keris yang muncul bentuk lo. Kemungkinan besar atau populasi terbesar di Tangguh Tuban itu adalah keris lurus. Jadi jika kita menemui atau menjumpai keris bertangguh Tuban dan dia keluar bentuk lo, entah itu lo berapapun dan bisa dipastikan lo-nya ori, itu berarti bisa dimasukkan ke dalam klasifikasi keris langka. Seperti itu. Ditambah lagi, jika kita menilik dari ricikannya, keris ini hanya terdapat tikel alis, sekar kacang, pejetan, greneng. Jadi tanpa sogokan depan belakang, dan menggunakan itu. Nah, ini tergolong ke dalam dapur Korowelang, dimana untuk jenis power Korowelang sendiri juga jarang juga ditemui. Begitu. Jadi dari keris ini memiliki dua faktor yang bisa dibilang faktor langka ya. Jadi dari tangguh dan juga dari dapurnya sendiri. Cuman kalau untuk dapur masih tidak terlalu menjadi poin utama atau nilai plus utamanya. Untuk pamornya sendiri, dia masuk ke dalam pamor Rongkon Isen, di mana pada bagian tepi dari pamornya itu terdapat seperti pagar yang mengelilingi secara penuh, secara utuh, tidak putus. Lalu di dalam pagar itu tadi terdapat pamor yang model atau motifnya bisa beragam. Karena ini keluar di Tangguh Tuban, maka yang keluar adalah pamor ngapasnya terlihat jelas. Seperti itu. Di bagian sebelahnya juga sama. Pengkon atau pagarnya itu penuh, tidak terputus. Nah, lalu jika
perhatikan dengan seksama lagi, pada bilah ini sebenarnya terdapat pamor yang bisa dibilang pamor titipan ya, atau tidak wajib untuk disebutkan. Tapi jika ingin menganggap bahwa pamor ini juga perlu disebutkan, ya tidak apa-apa. Pamor tersembunyi, jadi pamor titipannya itu pamor tersembunyi. Jika kita buka buku dan kita perhatikan, pada bagian tengah gonjo atau di atas pesipas itu terdapat pamor yang bentuknya seperti ini, seperti lingkaran yang bolak-balik sama. Nah, jadi terserah nanti jenengan semua mau menganggap pamor ini ada atau tidak, monggo. Tapi yang jelas pamor utamanya adalah pengkondisian tadi, dan ini hanyalah pamor tambahan. Jadi jika ada yang ingin menganggap juga tidak masalah, terus jika ada yang ingin tidak menganggap juga tidak masalah, karena sifatnya adalah pamor titipan. Nah, nama pamornya ini adalah Trojo Kangkam atau Raja Kamkam. Nama pamornya itu. Untuk filosofinya silahkan dicari di literasi luar, karena sudah banyak yang sudah menjabarkan atau membahas tentang jenis-jenis pamor dan filosofi atau tuah segala macamnya. Yang kita lihat di sini adalah kondisi barang, kualitas dan bentuk nyata, atau sebisa mungkin saya usahakan untuk semirip atau sepersis mungkin dengan kondisi asli. Kita coba untuk masuk ke dimensi, kita ukur untuk panjang dimensi bilahnya. Untuk panjangnya dia di 35,4. Lalu untuk panjang gonjonya dia berada di 7,8. Dan kita akan coba buka dedernya, sekaligus kita akan melihat kondisi deder serta keutuhannya, sembari kita akan mengukur juga panjang besinya berapa. Untuk kondisi besinya tentunya masih orisinil, asli, tanpa sambungan, tanpa tambahan, dan tidak diganti. Masih orisinil dan dibilang utuh. Untuk panjangnya sendiri dia ada di 7,6 ya besinya. Besinya di 7,6. Kita pasang lagi. Dan setelah ini kita akan masuk ke sesi pemberian minyak ke kerisnya. Untuk melihat kondisi di mana keris ini jika terlumuri dengan minyak. Nah, kita akan coba untuk minyaki kerisnya. Nah, nanti bisa dilihat juga untuk di saat kondisi basah, pasti terlihat untuk pada bagian yang saya sebut untuk sebagai ciri khas keris yang berada di daerah pesisir. Yang kalau tidak salah pada bahasa perkerisannya itu adalah pasir malelo. Nanti juga bisa dicek juga, bisa di cross check juga untuk istilahnya.
Karena sepengetahuan saya, pamor dengan tekstur dan ciri khas seperti ini disebutnya ada pasir malelonya. Ya, semoga terlihat ya. Nah, terlihat ada seperti butiran-butiran garam. Dan ini secara keseluruhan kondisi bilah atau penampakan bilah di saat sudah diminyaki, kondisi basah. Seloroknya terlihat jelas, tapehnya juga sangat jelas terlihat. Untuk penilaian bagus atau tidaknya itu kembali lagi ke jenengan semua yang menonton, yang melihat dan menyaksikan keris yang kita bahas pada kali ini. Karena jika menilik dari bahasa bagus atau tidak bagus itu subjektif ya. Oke, demikian untuk kesempatan pada video kali ini. Bagi yang ingin melihat koleksi-koleksi lain yang sudah dibahas atau dibabar di dalam segmen Bloko Suto, bisa cek di YouTube kita. Di scroll-scroll aja itu ada beberapa video. Ya tidak terlalu banyak, tapi bisalah untuk menjadi tontonan. Dan sebagai sarana memilih mungkin, siapa tahu bisa membantu untuk menemukan jodoh dari keris yang jenengan-jenengan semua cari. Ditambah lagi seperti biasanya, jika ingin menyaksikan update yang tidak melulu membahas tentang keris, bisa dicek di Instagram, karena di sana kita juga membahas tentang sejarah lain. Jadi tidak hanya wujud kerisnya saja, tapi juga kita usahakan untuk ada informasi lain yang berkaitan juga dengan pertosan ajian. Seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan menyaksikan video ini. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.